Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala hal yang harus kami hadapi dalam pergumulan dan perjuangan kami melihat jelas bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Meskipun begitu Tuhan, kami juga mengakui bahwa seringkali kami juga kurang memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami kurang menyadari pertolongan Tuhan. Maka dari itu kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin memahami kehendak dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus jika hari ini, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya sungguh kami dapat nyata mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 13. Yeremia pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ikat Pinggang yang Menjadi Lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan. Ia lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli itu dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan, kemampuan, dan dituntun oleh Tuhan untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang tadi kita baca ini sudah amat jelas. Dan kalau diingat-ingat, dipaham-pahami, sebenarnya sebenarnya kisah-kisah seperti ini tuh sudah banyak diceritakan di kartun-kartun. Jadi ada banyak, saya itu suka nonton kartun, jadi mohon dipahami kalau dalam beberapa ilustrasi saya menggunakan kartun. Kalau Bapak Ibu lihat kartun-kartun bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, adik-adik, ada banyak kartun yang pelajarannya itu, pelajaran moralnya adalah tentang orang-orang yang lupa diri. Jadi seperti misalnya diberikan kekuatan atau diberikan bantuan untuk melakukan sesuatu, lalu merasa bahwa kekuatannya itu adalah miliknya sendiri, lalu meninggalkan sumber kekuatannya. Ini sudah sering sekali terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu nonton Ratatouille atau apa itu, saya lupa judulnya, yang koki ada tikus di dalam topinya. Jadi karena mereka bertengkar, jadi ini ada kokinya itu sebenarnya nggak bisa masak. Jadi orang ini nggak bisa masak, tapi ada tikus yang bisa masak. Ini karena kartun ya Bapak Ibu, dan dia itu mengendalikan si manusia itu lewat rambutnya. Jadi kayak disetir gitu dari rambutnya, ditarik, nanti tangannya gerak dan lain-lain. Nah, tapi mereka bertengkar dan merasa tidak saling membutuhkan dan lain-lain, akhirnya berpisah. Nah, si tikus ini ya nggak bisa masak karena dia nggak bisa manusia. Nah, manusianya memang nggak bisa masak. Tanpa tikus itu dia juga nggak bisa memasak. Nah,
Ini adalah cerita-cerita yang umum sering diceritakan di kartun-kartun dan lain-lain yang menggambarkan salah satu karakter manusia yang sering sekali lupa diri. Dan ini nyata terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu ingat dan pahami, umat Israel ini sering sekali ditolong Tuhan. Mereka ini menang dalam peperangan, bahkan melalui banyak hal ajaib di kehidupannya. Ya kayak tiang awan, tiang api itu kan keren sekali. Lalu ada burung puyuh, pokoknya hidupnya mereka itu dipenuhi dengan banyak mujizat. Banyak hal-hal besar yang menolong kehidupan mereka dan menyelamatkan mereka. Bangsa yang kecil, bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang kuat, tetapi ditolong dengan luar biasanya oleh Tuhan. Nah, lalu karena begitu besar yang mereka alami, seringkali mereka merasa lupa diri. Siapa yang memberi mereka, siapa yang menyelamatkan mereka, mereka lupa, taunya bisa sendiri. Lah kadangkala bukan taunya bisa sendiri, taunya yang menolong adalah berhala-berhala tertentu. Mereka menganggap bahwa dirinya dan berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri itulah yang menolong mereka, memberikan mereka keselamatan. Nah, Tuhan memberikan perumpamaannya dengan ikat pinggang dari kain lenan. Kain lenan ini kain yang umum yang digunakan. Jadi ada memang lenan halus, ada lenan yang kasar. Pokoknya ini adalah bahan yang umum untuk digunakan. Dan perumpamaannya sangat jelas. Kain itu pertama diikat di pinggang dalam keadaan tidak disulut air. Maksudnya dalam keadaan masih murni begitu, diikat di pinggang lalu dipakai. Nah, setelah diikat di pinggang, dilepas, disembunyikan, lalu setelah didatangi lagi ternyata sudah lapuk. Ini mau menggambarkan dua hal. Yang pertama adalah kedekatan antara Tuhan dan manusia. Jadi pertamanya manusia itu melekat pada Tuhan. Ikat pinggangnya itu digambarkan sebagai manusia, umat Israel, dan Nabi Yeremia waktu itu digambarkan sebagai Tuhan. Jadi ikat pinggang itu, bukan Nabi Yeremia Tuhan ya, tapi dianalogikan. Jadi ikat pinggang itu seperti manusia yang melekat kepada Tuhan, umat Israel yang melekat pada Tuhan. Dan ketika melekat, maka dia sangat berguna. Melekat berarti dia punya harga. Jadi dia punya dia berharga sebagai ikat pinggang. Karena itu adalah salah satu pakaian yang wajar yang dimiliki oleh umat Israel. Jadi ikatlah pinggangmu kan, karena mereka memang pakai ikat pinggang. Kalau sekarang kan kita ada yang pakai, ada yang enggak. Lah kalau mereka itu memang dulu pakai ikat pinggang. Nah, itu yang pertama, yaitu kelekatan antara Tuhan dengan manusia. Yang kedua adalah ketidakmampuan manusia melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi sudah sok-sokan ini menciptakan berhala, bisa sendiri dan lain-lain, tapi ternyata setelah jauh dari Tuhan tidak berarti apa-apa. Seperti ikat pinggang yang tidak dipakai oleh Yeremia lagi, maka menjadi lapuk dan tidak berguna. Tidak berguna untuk apapun, tadi disampaikan demikian oleh Yehuda. Nah, ini penting sekali bahwa Yeremia. Penting sekali kita pahami di dalam kehidupan kita untuk terus mengingat bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita banggakan hari ini, apapun yang kita syukuri hari ini, itu semua adalah dari Tuhan. Apapun itu, kelebihan atau talenta di dalam diri kita, mungkin yang punya suara bagus, yang pandai berbicara, yang punya kekuatan tubuh, yang yang larinya cepat, fisiknya bagus, atau bisa berolahraga yang dari dalam diri kita, atau skill-skill yang kita dapatkan, keterampilan yang kita dapatkan, misalnya jago memasak, jago nyetir, ahli di bidang akuntansi, dan masih banyak hal lain. Semua itu adalah murni dari Tuhan. Memang benar, ketika memasak kita perlu belajar. Mau jadi dokter juga harus belajar, jadi pengacara juga harus belajar. Tapi itu bukan serta-merta karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan semuanya kepada kita. Ya, manusia harus berupaya, tapi semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Dan manusia itu tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Ini yang perlu diingat. Manusia itu unik ya. Dalam keadaan sangat terhimpit, itu ada dua hal. Bisa sangat dekat dengan Tuhan, tapi juga bisa jadi tidak percaya Tuhan. Nah, dalam keadaan sangat bahagia, juga bisa sangat bersyukur kepada Tuhan, tapi juga bisa sangat suka-suka lah gitu. Ya, aku bisa sendiri, bisa sangat sombong. Di tengah-tengah itu bisa bersyukur, bisa berharap pada Tuhan, tapi juga bisa menjadi apatis. Tapi ya itu tidak mutlak ya, tidak harus A, B, tapi mungkin ada pilihan-pilihan lain. Tapi itu adalah salah satu gambaran yang luas tentang manusia. Nah,
umat Israel saat itu sangat congkak, sangat sombong karena mereka bisa merasa sendiri. Nah, ini adalah pengingat bagi kita saat ini, bahwa yang kita miliki saat ini, yang kita rasa kita pintar saat ini, itu semuanya dari Tuhan. Tidak ada satupun yang patut untuk disombongkan, karena semuanya itu murni dari Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, secara teknis di dalam tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, semua itu digerakkan oleh Tuhan. Dan kalau itu tidak digerakkan oleh Tuhan, atau salah satu, salah dua, salah tiga itu dihentikan, maka juga yang kita banggakan selama ini juga tidak bisa kita banggakan. Ini yang perlu kita ingat, bahwa yang pertama adalah manusia tidak punya apapun yang layak untuk disombongkan karena semuanya adalah milik Tuhan. Lalu yang kedua adalah karena semua adalah milik Tuhan, ketika dilepaskan dari Tuhan, semuanya tidak akan berharga apapun. Ketika manusia lepas dari Tuhan, dari pelukan Tuhan, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Dan kalau kita bayangkan ya, ikat pinggang itu kan nggak bisa bergerak sendiri. Artinya kalau Tuhan mau melepaskan, ya Tuhan yang punya wewenang melepaskan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hayati, bahwa mungkin banyak dari kita yang sering lari dari Tuhan, tapi Tuhan menarik kembali karena Tuhan mengasihi kita. Tapi akan sangat mengerikan ketika Tuhan tidak menarik kita kembali. Kayak tadi, kayak ikat pinggang yang kemudian ditaruh saja, menjadi lapuk dan tidak berharga. Nah, kalau sampai hari ini kita masih ditarik-tarik sama Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, kita harus mensyukuri. Tapi ketika Tuhan sudah melepaskan, sudah tidak berharga sama sekali, percuma, apa yang kita miliki ini tidak akan ada gunanya, dan kita sebagai manusia itu nanti tidak akan ada harganya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang saat ini masih diberikan banyak hal oleh Tuhan, apapun yang melekat pada diri kita ini semuanya adalah milik Tuhan, maka tidak patut kita bersombong diri. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, dan kedua, mengingat terus bahwa kita ini bisa kayak gini sampai sekarang ini karena kita melekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita melepaskan diri dari Tuhan, dan bahkan kalau Tuhan sampai melepaskan tangannya dari kita, kita ini sudah tidak berarti apapun. Jadi mari tetap hidup bersama dengan Tuhan, tetap merendahkan hati kita dan tetap bersyukur pada Tuhan, dan tetap melekat kepada Tuhan dengan segenap apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Jika melihat diri kami, seringkali kami merasa kami memiliki banyak hal. Tapi ketika kami melihat dari sudut pandang yang lain lagi, kami menyadari sungguh Tuhan, kami adalah manusia yang begitu kecil di tengah alam semesta yang begitu luas ini, terlebih lagi di hadapan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka dari itu kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa bersyukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ampuni kami jika dalam menjalani kehidupan ini kami berbangga hati, bersombong hati untuk segala yang Tuhan karuniakan kepada kami, seakan-akan kami mampu mendapatkannya sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dalam tangan kasih Tuhan, untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup sekaligus pemilik kehidupan kami. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi kekuatan, penghiburan, pengingat bagi kita semua. Dan yang penting Bapak Ibu tetap sehat, tetap jaga kondisi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.